Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan pembahasan soal-soal latihan untuk persiapan Olimpiade. Nah, di sini ada satu soal tentang balok yang ditarik oleh suatu gaya yang berubah terhadap waktu. Ya, kita langsung aja. Pada suatu saat T0, ya, gaya sebesar F sama dengan A kali T dikerjakan pada suatu benda bermassa M yang sedang diam pada bidang datar yang licin, ya. Jadi smooth horizontal plane. Jadi bidang datar licin. Jadi bidangnya di sini licin. E is constant. Jadi A ini adalah suatu konstanta. Jadi F sama dengan A kali T. A-nya itu bukan percepatan. A-nya adalah suatu konstanta, ya. The permanent direction of this force form an angle alpha with the horizontal. Jadi ada sudut alpha yang dibentuk oleh gaya F dan sudutnya ini tetap permanen, ya, nggak berubah-berubah sudutnya. Tentukan A, the velocity of the body at the moment of its breaking off the plane. Berarti yang A kita artikan dulu kecepatan, ya, velocity, kecepatan balok. Kita buatnya balok aja, jangan benda, ya. Kecepatan balok saat mulai breaking off the plane. Ini artinya dia mulai meninggalkan lintasan. Saat mulai meninggalkan lintasan atau terlepas aja, ya. Terlepas, nggak cocok kayak yang terlepas, ya. Meninggalkan aja. Saat mulai meninggalkan lantai, ya, atau terlepas dari lantai. Yang B, the distance traversed by the body up to this moment. Jadi jarak, ya, jarak tempuh saat tersebut. Jadi jarak yang ditempuh saat baloknya mulai meninggalkan lintasan. Nah, kita analisis dulu, teman-teman. F-nya ini miring, berarti kita uraikan dulu ke sumbu X dan sumbu Y, ya. Jadi ke sini ini ada Fx, ke atas ada Fy tentunya. Nah, nilainya Fx dan Fy ini, kalau Fx tentu F cos alpha, Fy-nya F sin alpha, ya. F sin alpha. Selain itu tentu standarnya ada gaya berat ke bawah, kemudian ke atasnya ada gaya normal. Oke. Nah, yang pertama kita tinjau dulu sumbu Y, teman-teman, ya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan, langkah pertama kita buat langkah 1, itu kita tinjau sigma Fy sama dengan 0. Nah, selama nilai Fy-nya itu belum lebih besar dari nilai Mg, maka baloknya tetap berada di lantai. Jadi kalau nilai Fy masih lebih kecil dari nilai Mg, ini baloknya masih tetap di lantai, ya, tetap di lantai. Nah, sehingga sigma Fy-nya masih 0, jadi nggak bergerak di sumbu Y. Nah, jadi makanya sama dengan 0. Jadi di atasnya itu ada Fy, F sin alpha, yang ke atas itu positif, ya, teman-teman. Kemudian ditambahin N dikurang Mg sama dengan 0. Nah, saat nanti nilai Fy-nya sama nilai dengan nilai Mg, teman-teman, ini berarti nilai N-nya udah 0, ya. Atau saat N sama dengan 0, ini balok meninggalkan lantai, ya. Meninggalkan, ini agak kecil tulisannya, lantai, ya. Jadi baloknya mulai meninggalkan lantai. Jadi nilai F sin alpha itu sama dengan nilai Mg. Jadi ini adalah keadaan yang ditanyakan, teman-teman. Jadi keadaan saat balok mulai meninggalkan lantai. Nah, dengan keadaan ini kita nanti bisa mendapatkan waktu, ya. Jadi kalau kita substitusikan nilai F-nya itu sebesar A kali T kaliin sin alpha sama dengan Mg, maka kita akan peroleh nilai T sama dengan Mg per A sin alpha. Nah, anggap aja ini T2, ya, teman-teman, adalah T saat baloknya mulai meninggalkan lantai. Jadi di sini kita buat ini adalah waktu
saat balok meninggalkan lantai. Ya. Jadi kalau kita gambarkan biar jelas teman-teman, ini adalah keadaan satunya T1 yang sama dengan 0 tentunya ya. Kemudian di suatu tempat di sini ini berlaku T2 yang nilainya mg per A sin alfa. Nah, di sini awalnya V1-nya baloknya diam, S1-nya kita anggap 0 ya, posisi mulai bergerak. Nah, ditanyakan berapa V2 dengan S2 nantinya teman-teman. Jadi V dan S saat baloknya mulai meninggalkan lantai. Nah, jadi dengan mensubstitusikan syarat ini tadi teman-teman, syarat N sama dengan 0, kita mendapatkan nilai T yaitu waktu saat N-nya 0. N0 itu adalah waktu saat baloknya mulai meninggalkan lintasan. Nah, selanjutnya kita harus mencari persamaan V dan persamaan S. Kemudian kita substitusikan nilai T untuk mendapatkan kecepatan dan jarak saat baloknya mulai meninggalkan lintasan ya. Itu idenya teman-teman. Jadi yang kedua tentu kita gunakan sigma F sumbu X sama dengan M kali AX ya. Jadi percepatan sumbu X karena baloknya bergerak sumbu X. Jadi bergeraknya ini ke sumbu X. Ya. F-nya tentu kita masukkan di sumbu X itu cuman ada F cos alpha sama dengan M. Kita nggak butuh A teman-teman. Kita mau carinya V dan S. Jadi A-nya kita ganti menjadi dV per dt. Gitu ya teman-teman, dalam bentuk diferensial karena kecepatan gayanya berubah terhadap waktu ya. Ya udah, di sini kita tinggal ganti F-nya itu tadi adalah A kali T kali cos alpha sama dengan M kali dV. Oh, langsung aja ya teman-teman. dt-nya kita bawa ke ruas kiri. Cos alpha kali dt, atau kita langsung atur aja ya teman-teman ya. Jadi cos alfanya kita tulis duluan karena dia konstan. Kemudian kaliin A kaliin T dt, begitu ya, sama dengan M kali dV. Karena kita mau cari persamaan V bukan dV, maka kita integralkan di ruas kiri dan kanan ya. M itu berada di luar integral karena dia konstan. Cos alfa kali A juga berada di luar integral karena dia konstan. Maka selanjutnya di sini kita atur A cos alfanya tetap, integral T dt itu tentu T kuadrat per 2, M-nya tetap, integral dV itu V. Nah, di sini kita udah dapatkan persamaan V sama dengan berarti A cos alfa T kuadrat per 2M ya. Ini adalah persamaan umum T teman-teman ya. Jadi persamaan kecepatan secara umum. Persamaan kecepatan dalam variabel T. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan nilai T2 ke sini. Jadi yang kita cari adalah V saat T2 terjadi. Ya, saat N-nya sama dengan 0, maka A cos alfa per 2M. Kemudian T kuadratnya kita ganti menjadi M kuadrat G kuadrat per A kuadrat kali sin kuadrat alfa, ya kan? Kita coret aja yang sama, A-nya sama coret dengan kuadrat, M-nya sama coret dengan kuadrat, nggak ada lagi yang sama ya. Berarti kita tulis V dalam VT2 itu nilainya M kaliin G kuadrat ya. Cos alfa per 2A gitu. Sin kuadrat alfa ya. Ini adalah jawaban untuk poin yang A gitu ya. Oke, selanjutnya kita cari di sini aja ya. Langkah ketiga, kita cari sekarang persamaan S. Persamaan S kita cari dari persamaan V ya. Jadi dari persamaan V kita cari persamaan S. V itu kan jadinya ds per dt sama dengan A cos alfa per 2M kaliin T kuadrat gitu ya. Maka ds sama dengan A cos alfa per 2M kaliin T kuadrat dt. Nah, sama seperti tadi, kita mau carinya S bukan ds, berarti kita integralkan kiri dan kanan. Integral ds itu S,
A cos alfa per 2M-nya konstan ya, integral T kuadrat artinya T pangkat 3 per 3. Ya udah, ini adalah persamaan ST ya. Berarti kalau kita tulis yang rapi, A cos alfa per 6M T pangkat 3. Kita mau carinya S saat T2 terjadi. Berarti A cos alfa per 6M dalam kurung T2-nya kita masukkan kembali pangkat 3, M pangkat 3, G pangkat 3 per A pangkat 3 sin pangkat 3 alfa. Oke, maka nilai S saat T2 sama dengan A-nya coret 1 berarti sisa pangkat 2 ya. Berarti M-nya coret 1 juga sisa pangkat 2 berarti M kuadrat G pangkat 3 cos bukan sin, cos alfa per 6 bukan M lagi, 6 M nya udah hilang ya, A kuadrat sin pangkat 3 alfa. Oke, begitu teman-teman, ini adalah jarak yang ditanyakan, ini adalah jawaban untuk poin yang B tadi ya, yang ditanyakan dalam soal. Jadi jaraknya segini, kecepatannya segini saat baloknya mulai meninggalkan lintasan ya. Jadi perhatikan bahwa teman-teman kita di sini tidak memakai GLBB ya, karena kalau GLBB itu gayanya konstan, sementara di sini gayanya berubah terhadap waktu, sehingga percepatannya berubah terhadap waktu, kecepatannya apalagi gitu ya. Oke gitu teman-teman, jangan lupa di like tombol di like video ini, kemudian di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe biar nggak ketinggalan postingan-postingan selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.